Oke. Nah, tentang ini Pak, kita bahas Big Banks nih. Tentang potensi inflow. Hmm. Kan kita tahu nih, gimana-gimana, ya pemimpin indeks kita ini for Big Banks. For big Sehingga banks, kalau benar. ada sedikit aja inflow dari fund yang indexing, ya pasti secara otomatis mereka akan pro rata hajar Big Banks. Nah, tentang hal ini kira-kira gimana nih Pak? Kalau aku lebih lihatnya flow ke Indonesia itu masih masih akan kejadian ya. Kalau aku lihat flow ke equity masih bisa lebih jalan daripada bond. Kalau bond tadi kan aku udah lihat, aku udah cerita ada resikonya di apa namanya di depresiasi rupiah. Kalau aku lihatnya ke equity ini masih masih oke, tapi itu kita harus apa namanya harus buktikan juga momentum pertumbuhan kita di kuartal 3 itu masih bagus kok. Itu ya kalau aku lebih lihatnya sekarang ya. Dan kalau Oke, katalis dari luar, apakah ada tambahan weighting, index inclusion, kayaknya belum ada lagi ya, itu yang kita lihat. oke. Jadi ya so far kalau untuk MSCI dan FTSE, ya so far masih inilah ya, masih belum ada penambahan dari indeks emerging market juga ya. Jadi Belum ada. mungkin kalau ada rebalancing, ada inflow masuk, ya kurang lebih itu hanya secara pro rata ya ke emerging market yang lain juga gitu kan. Lebih terbatas lah Yes, ya, benar-benar kok. lebih Ya. terbatas. Oke. Nah, sekarang ini Pak, kita kan tahu kalau ada peluang inflasi ini sticky dan kita mungkin punya view untuk suku bunga turun ini mungkin agak sedikit lebih melambat. Yang Ya. awal kita prediksi mungkin di bulan-bulan ini, mungkin ini kan juga dari BI pun melihat tentang sustainable growth kita. Iya. Sedangkan kita sendiri punya wildcard 2 nih Pak. Kenaikan government spending dan kita juga punya Ya. wildcard di dana election. Di mana kedua spending ini Pak, government spending dan dana election ini ada potensi untuk menggerakkan perekonomian 500 sampai 1000 triliun ya Pak ya. Iya, benar kok. 500 sampai 1000 triliun, cuman kalau to be exact ini 500 sampai 1000 triliun itu second round. First round yang Oke, pasti itu 140 triliun hitungan kita. 140 oke, triliun first round, second roundnya mungkin ada 100 triliun lagi, nanti net-netnya jadi 500 triliun. Ya. oke. Ditambah potensi government spending juga ya Pak ya. Iya, benar. Nah, kira-kira dari potensi government spending ini lebih ke arah mana nih Pak kira-kira? Kalau kita lihat ya government spending ini akan naik itu ke bantuan sosial kok. Bantuan Masih sosial sama dan ya? satu hal lagi, ya perbedaannya dibandingkan dulu, ini adalah kali pertama bahwa banyak kepala daerah itu yang diappoint sama Menteri Dalam Negeri. Bukan yang Oke, terpilih secara election. Jadinya kalau yang diappoint sama dalam negeri ya harusnya momentumnya itu jadi lebih bagus lagi. Momentum belanja yang dilakukan gara-gara lebih terkoordinir lah, bukan iya. sendiri-sendiri kayak kemarin-kemarin lagi ya. Iya ya, karena banyak kepala daerah yang kasus ya Pak ya, akhirnya dipilih semua sama Banyak Mendagri. kasus dipilih sama Mendagri ya. Sama itu juga kan kita mau pilkada langsung juga itu bulan September tahun depan. Nah, dan satu hal nih kalau ngomong politik dan market, menurut aku yang belum di price in sama market, kalau kita lihat kontestasinya kok, market tuh kayaknya belum price in pemilu itu 2 putaran. Iya, iya, Belum. saya setuju. Saya setuju. Semuanya masih mikir 1 putaran. Semuanya masih mikir 140 triliun aja first round, terus total 500 triliun dengan second round impact, tapi nggak mikir bahwa pemilu ini 2 putaran. Kalau sampai 2 putaran kok, aku lihat seharusnya apa namanya consumer names itu harusnya masih bisa mengalami re-ratingnya itu masih banyak. Itu yang kita lihat. Oke, soalnya Ini dari di historical SCBP data, belum terreflect, terus di harga rokok, di saham rokok juga belum terreflect. WIM oke, itu belum terreflect harga, belum belum reflect bahwa kita bakalan 2 kali apa namanya 2 putaran election ya. Ini aku lihat bakal jadi wildcard yang paling penting nanti kita lihat. oke Pak. Nah, dari statistik juga kan kita sebelumnya tahu nih, momentum untuk market very liquid dari dana-dana kampanye, ini kan biasanya H-6 bulan Pak. H-6 bulan. Iya benar. Karena itu kan kondisinya adalah di bulan-bulan Agustus, September. Di mana itu akan terus volatil sampai nanti hari H dan setelah pemilu kalau kita asumsi 1 putaran itu biasanya
H+1 sampai H+4 itu marketnya krisis likuiditas karena banyak duit yang ditarik dari market. Yes, benar. Nah, ini kira-kira kita bisa melihat potensi inflow dari dana kampanye ke market ini kapan ya Pak ya? Karena kan kita tahu nih, kalau dulu-dulu kita ini mungkin nggak banyak melihat politisi yang terkait sama pasar modal. Tapi sekarang Sekarang mulai ramai soalnya. benar, Sekarang mulai ramai. Pasar modal ini source of funding. Tapi kalau menurut benar. aku kok, dana kampanye buat 2024 itu sudah keluar dari market dari awal tahun. Itu teks saya. Oke, oke, Ama channel cek beberapa itu udah keluarnya dari awal tahun. oke, Dari oke, oke. banyaklah apa namanya saham IPO yang naiknya berkali-kali lipat. So sudah ada IPO besar juga 2 tahun terakhir. Aku lebih lihatnya itu lebih jadi dana kampanye sebenarnya ya. Iya, Instead iya, of iya. carinya sekarang. Kalau nyarinya mau sekarang, udah telat kalau menurut saya sih di market. Dari Iya, dana iya, kampanye. iya, iya. Ya karena eh, big money-nya udah berputar ya Pak ya. Big money-nya udah berputar. Big money-nya udah berputar, mereka udah kalau aku lihat itu lebih banyak itu sebenarnya itu di fundraising instead of trading. Aku lihat fundraising kok itu lebih material sebenarnya buat apa namanya fundraising IPO, right issue, and many things itu lebih material sebenarnya untuk kalau kita lihat itu dana itu mereka jadi company nantinya pasti company juga ada biaya untuk support talent kan. Itu nggak bisa dinafikan. Itu udah dapat sebenarnya. Kalau aku sih lebih lihatnya sekarang itu yang bakal jadi hal yang positif untuk market. Karena itu aku nggak lihat market itu turun. Ada satu hal lagi kok. Aku sebenarnya senang sekali banyak emiten-emiten yang menunda untuk IPO. Oke. Ini di satu sisi ya, walaupun orang lihat ini kenapa banyak nunda. Kalau aku lihat better ditunda, tunggu marketnya lebih bagus, company-nya lebih ready, nanti akan jadi IPO lebih berkualitas. At the same time, kalau aku lihat dengan banyaknya penundaan IPO ini, likuiditas kita tidak akan lagi terserap kepada beberapa IPO tersebut, terutama yang mega IPO. Sehingga ini yang aku ceritain kayak cerita kita bulan lalu, cerita bahwa banyak insurance pension fund yang tadinya mungkin sempat apa namanya jaga kuda-kuda mau investasi ke IPO baru, aku lihat itu nggak kejadian. Bakal bisa balik lagi ke pasar saham kita. Ini bakal Ya, ya. jadi welcome positif di tengah tantangan tadi. Ya, karena ya seperti yang kita bahas ya, itu dana-dana pensiun dan insurance itu iuran datang terus, uang masuk terus. Selama, Aaron terus. selama ini mereka santai nih, lempar bond, lempar bond. Itu udah achieve mereka punya arahan investasi di 7%, 6,5%. Iya. Tapi sekarang kondisinya udah beda. Mereka nggak bisa lagi dikit-dikit lempar bond ya Pak ya. Sehingga Udah nggak bisa. jadi ini adalah salah satu potensi inflow juga yang dari pasar bond ke pasar saham juga ya Pak ya. Atau mungkin Pasar bisa saham. dibilang Aku fresh fund mereka nggak lagi masuk inflow ke bond, tapi langsung inflow ke equity ya. efek equity, tanda-tandanya itu udah kelihatan nih sekarang. Ini yang bakalan bikin naik kok. Jadinya di tengah memang ada beberapa kalau aku lihat ini ada di makronya walaupun ada gocekan nih. Sebulan 2 bulan ke depan ada gocekan tapi harapannya masih ada. Ya, ya, ya. Ya, kita lihat juga secara statistik bulan September ini juga cukup berat. Iya, statistik Jadi ya berat. secara Makanya benar, secara statistik menurut saya sih ya memang kita harus waspada bulan September waspada. ya Pak. Ya, walaupun bulan Biasanya Oktober aku November nggak tahu tuh kok. Kenapa kok September Oktober kejadian luar biasa itu selalu September Oktober. Aku nggak tahu kenapa. Aku lihat nih, waduh ini aku lihat postur makro juga nih. Postur makronya kayaknya nanggung. Waduh berat nih ya. Kutukan September Oktober nih ada lagi. Makanya mesti ini ya Pak hati-hati ya. nih benar. Apa kayaknya kalau boleh dibilang statistik ya, never lie ya. Statistik never lie. Itu interesting kok. Karena itu di market ini banyak hal-hal yang aneh tapi nyata. Kayak gitu kan. Iya, iya. Betul, 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 betul. Nah, dengan apa yang sekarang ada di depan nih Pak, kan kita kemarin sempat, oh ini nice to have a long journey with stock market nih, kita mulai Iya. ngelong nih, ya kan? Nah, memang dalam Iya. potensi ngelong ini juga ada potensi sedikit geronjalan ya Pak ya, nggak mulus. Iya, kalau Tapi jalan kalau ini kita benar ya. lihat sampai akhir tahun Pak, saya punya view fair value 71, 72 Pak. Kira-kira gimana menurut Bapak?
ISG. Kalau aku akhir tahun masih lebih optimis kok, 7374 kalau aku akhir tahun. Wah, asik. Asik. Jadi itu ya Masih teman-teman, banyak, masih terlepas asik. Ya. terlepas dari gejolak yang ada, itu tergantung dari time frame kalian. Jadi kalau kalian memang trader, ya dalam posisi Agustus September ini ya kalian atur posisi kalian. Walaupun secara panjang kita tarik ya memang potensi untuk ngelong saham ini masih ada. Cuma ingat, ini Iya. bukan market rally. Kalau rally itu kan cap-cip semua jalan ya Pak ya. Iya, benar. Belum nyampe ke situ. Not yet, belum. Ada gocekan nih, ada gocekan dulu kita harus selesaikan. Betul. Jadi selektif lah, lebih bijak dalam Iya. memilih saham. Dan kembali lagi result is everything. Itu nggak pernah Iya. tergantikan tuh. Kita nggak bisa melupakan Iya. result tuh. Dan kemarin memang sempat Pak, ada beberapa company yang resultnya bagus, diapresiasi oleh market. Tapi ada juga beberapa company yang resultnya bagus, masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sell on news. Nah ini kira-kira gimana nih Pak? Ini faktor dari emitennya saya kira ya. Faktor dari Kalau ya faktor emitennya kok. Kalau di sini aku lihat itu yang mungkin lebih harus sering kita bahas, misalnya kayak di grupnya Kobernat itu di Warga 88 itu bahas reputasi emiten habis ini. Kalau ya, reputasi emiten itu nggak ngasih guidance yang bagus, komunikasinya jelek, ya masih calon news. Jadi ceritanya ya. benar-benar masalah soal reputasi ini sekarang kan. Jangan kayak Asus kemarin Betul, kan betul. hasilnya bagus, tapi orang meragukan Asus itu kejadiannya. Betul, betul. Karena orang merasa sustain kah ini? Atau karena sudah istilahnya bottom. Jadi kita low base gitu kan. Growth-nya dari low base. Low base benar. Jadi ini sebetulnya bukan growth yang sebenarnya gitu kan. Nah ini yang Iya mungkin benar. corporate communication-nya harus jalan ya Pak ya. Karena Iya benar. Pak emiten nggak bisa dipungkiri untuk melakukan corporate communication ini kadang juga tidak rutin. Sehingga kita Nggak lihat rutin, result benar. ini juga nggak ada guidance gitu kan. Nggak ada guidance, benar-benar. Oke. Nah, kalau kita ngomong ini Pak, sektor secara spesifik, kan konsumen kan kita setuju nih. Staples kita juga setuju bahwa ya kita tinggal cari entry lah. HMSP itu Ya. ada potensi, namun kita juga lihat teknikal lah, ya kan? Ya. Nah, kalau retailer Pak, dengan fakta bahwa beberapa retailer ini kan sebetulnya valuasinya juga udah cukup premium, walaupun kalau kita bandingkan dengan valuasi di India saat ini, premiumnya kita jadi murahnya di India gitu kan. Nah, ini kira-kira apakah ini menarik Pak untuk global fund Pak? Contoh lah AMR. Aku lihat sih global fund itu menarik. Kalau aku lihat untuk Indonesian retailer, terutama retailer yang pasarnya kelas menengah perkotaan, itu the only way valuation is up. Karena ceritanya Indonesia ini agak cerita makro dikit ya. Habis ini di Indonesia itu GDP per kapitanya itu lewat 5.000. Officially, masa tahun-tahun ini. Kalau di atas 5.000 itu story ekonominya itu minimarket kok. Convenience store. Convenience store, orang nggak belanja lagi ke pasar becek, orang nggak belanja ke mom and pop store, minimarket bertebaran, ini bakal jadi ceritanya masih jalan. Jadinya retail sih aku oke. Tapi retail yang menyasar menengah ke bawah, aku sih, yang pasarnya tanggung, kayaknya aku lihatnya masih berat sih kok. Mereka harus shifting sih. Karena dengan kondisi kita udah break glass ceiling GDP, itu kita udah nggak price sensitif lagi di minimarket. Mungkin kalau sekarang teman-teman lihat, orang dulu kalau pergi selalu pilihnya Indomaret Alfamart gitu kan, dibandingkan dengan ke Alfamidi. Karena Alfamidi kan harga di atas ya. Cuma sekarang kita lihat, orang bisa belanja bulanan di Alfamidi, Pak. Alfamidi, enggak kayak kita aja. Gue misalnya kalau ke Alfamidi beli buah itu udah nggak lihat nawar-nawar lagi. Kalau ya udah beli ya udah. Iya. Jadi sensitivitas terhadap harga untuk kebutuhan pokok ini udah berbeda ketika kita berhasil break GDP glass kita. Nah, jadi dan ini kita bakal official break tahun ini. Jadinya retail kelas atas sih sama safe kalau di kita. Oke, nah kalau kita ngomong retail kelas atas, Pak, kalau kita ngomong break GDP, berarti otomotif ini kan juga nggak akan meleset. Aku sih lihat otomotif aku masih suka Astra, DRMA, Auto, it's a must have. Jangan sampai nggak punya. Ini juga
ya aku lihat bakal dengan cerita story ini, walaupun ada goncangan depresiasi rupiah ke depan, mereka akan menang lawan market. Ya, ya, ya. Karena saya lihat kan, Plus jangan lupa juga ceritanya Auto sama DRMA sama Astra ini mereka juga ekspor koko. betul, Jangan betul. lupa. Jadinya any depreciation in IDR itu bakal net positif ke mereka, terutama untuk outlook-nya dalam jangka panjang. Gitu kira-kira. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita lihat kan sesimpel bahwa ketika GDP kita udah break 5.000, mungkin dulu orang yang beli motor bekas akan jadi beli motor baru. Orang yang mungkin beli Yes, motor benar. terbaru akan beralih ke LCGC. Orang yang dari Yes. LCGC mungkin akan beralih ke mobil yang lebih premium seperti itu kan, Pak. Ya, Jadi benar. ada shifting habit untuk spending dari yang awalnya kita hanya spending untuk barang-barang yang primer, ini barang-barang tersiernya mulai kena nih. Yes, benar. Barang-barang tersiernya kena dan makin nggak price sensitif. Habis itu makin berani sama sektor keuangan kok, makin berani ngambil kredit dong. Nah, ini yang saya maksud, Pak. Kalau kita ngomong dengan sektor kredit, biasanya setelah kita break, kayak Korea nih, Pak. Setelah dia break glass ceiling GDP-nya, yang jalan itu adalah kredit consumer. Kredit consumer, benar. Karena mereka, Solusinya apa? Sama-sama kita udah tahu jagoannya siapa ya, kredit consumer. ya, karena Sahamnya. mereka merasa kemampuan membayarnya lebih gitu kan. Sehingga mereka Lebih. lebih berani untuk mengambil kredit consumer. Jadi, ya mungkin ini yang mungkin teman-teman juga bisa mapping ya. Seperti apa Penting ini. peluang yang ada di market. Jadi dalam jangka pendek gejolak itu pasti ada. Market itu nggak mungkin tanpa gejolak. Nah, Iya. tinggal kita gimana memposisikan gejolak itu untuk bottom fishing. Contoh lah kalau kemarin teman-teman ambil Arto, waktu ada sell off gede, ternyata dia mantul di 2.600. Di mana itu juga udah dibaca oleh jurnal kita di Warga 88, dan ya hari ini jalan gitu kan. Ya itu kita harus berani untuk take advantage ya dari apa yang boleh dibilang orang yang panic selling lah. Selama secara fundamental headwind-nya ini sementara ya Pak ya. Iya, benar. Seperti itu. Oke Pak, mungkin penutup nih Pak. Sebelum kita tutup mungkin ada sedikit pesan-pesan dari Pak Farul nih Pak teman-teman nih. Nah, mungkin pesan-pesan dari saya adalah bahwa kita memang harus harus stay berinvestasi di kondisi apapun. Tapi jangan lupa kalau untuk investasi itu harus disiplin, dan kalau memang bisa ya, ini misalnya join dengan Kobernat gitu di Warga 88, kita harus selalu keep updated, terutama on perubahan makro trend. Ini kayak sekarang nih kan ini berubah, ini view saya agak totally berubah ya dibandingkan 2 minggu lalu itu. Kalau yang ini follow, jadinya kita harus berubah. Jadi selalu, kalau aku selalu berpesannya adalah bahwa selalu di kondisi investasi kita selalu ada yang namanya blind spot, hal-hal yang kita nggak lihat sebelumnya terus kita lihat. Nah, tapi begitu kita sudah sadar bahwa itu blind spot kita dan ternyata posisi kita misalnya lagi salah, jangan pernah takut untuk balik badan. Balik badan itu juga hal yang sangat penting untuk dilakukan. Karena di investasi itu bukan hanya soal maximize return, tapi juga minimize loss. Nah, ini hal yang penting. Semoga kita semua selamat berinvestasi ya. Semoga mudah-mudahan gejolak yang bisa kejadian di September, mudah-mudahan bisa kita hadapi bersama. Kira-kira seperti itu. Oke,